gue sarankan ketika teman-teman masih muda dan memiliki kemampuan, kesempatan, dan waktu yang banyak ya, gue sarankan teman-teman pergilah bekerja ke luar negeri seperti itu ya. Tujuannya tidak hanya untuk menikmati negara maju saja, tetapi di sini teman-teman juga bisa tanpa ada izin dagang, surat izin usaha, teman-teman tidak boleh melakukan aktivitas yang menghasilkan uang atau memiliki usaha sendiri seperti itu. Jadi itu dilarang. Nah, apa dampaknya kalau sekiranya teman-teman melakukan hal tersebut? Jika sekiranya teman-teman, karena ini adalah Jepang ya teman-teman, ini bukan Indonesia, yang mana kalau di Indonesia teman-teman ingin dagang, terlepas mau bikin jualan kecil-kecilan, bikin gerobak kecil dimanapun teman-teman mau dagang, itu nggak masalah. Itu negara teman-teman, sistem perpajakannya nanti akan disesuaikan karena teman-teman adalah warga negara Indonesia seperti itu. Tetapi ketika teman-teman di Jepang, mereka memiliki sistem yang lebih tertata seperti itu. Bahkan orang Jepang sendiri ketika ingin berdagang, ingin usaha, mereka juga harus mengajukan dokumen-dokumen untuk pengurusan izin usaha dan pengurusan pajak ya teman-teman. Action, minasang konnichiwa, pau desu. Ketika teman-teman yang sekarang berada di Indonesia memutuskan untuk pergi bekerja ke luar negeri, itu merupakan keputusan yang sangat benar ya, tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Ketika teman-teman itu bekerja ke luar negeri, khususnya ke negara-negara yang maju, teman-teman itu akan mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak teman-teman dapatkan di negara asal teman-teman. Misalnya seperti kualitas hidup yang baik, pelayanan umum yang baik, transportasi publik, kepraktisan dalam menjalani kehidupan, dan beberapa proses birokrasi di kantor-kantor pemerintah itu sangat lancar sekali. Dan itu memang gue rasakan, apalagi ketika kita mengurus dokumen di Jepang ini ya, itu bisa selesai 1 hari kalau misalnya dokumennya tidak terlalu rumit. Kalau misalnya dokumennya rumit, itu biasanya makan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu, dan itu nanti akan teman-teman akan diberikan pemberitahuan kalau dokumen teman-teman selesai seperti itu ya, tanpa harus ada pungutan biaya tambahan dan lain-lain seperti itu. Pokoknya semuanya itu aman, lancar seperti itu, dan proses hukumnya juga sangat ditegakkan dengan benar. Kalau misalnya ada pelanggaran, kita memang harus membayar denda dengan sejumlah uang yang sekian seperti itu ya, sesuai dengan yang ditentukan. Tidak ada sogok menyogok atau uang belakang seperti itu ya. Dan mungkin juga untuk kasus-kasus lain seperti yang ada di Indonesia, korupsi dan lain-lain, mungkin gue rasa itu ada, tetapi mungkin tidak sebanyak di Indonesia. Nah, jadi di sini ya, ketika teman-teman itu memutuskan untuk pergi bekerja ke luar negeri, tidak hanya Jepang, negara-negara Eropa seperti Jerman, seperti itu ya, Inggris dan lain-lain, itu adalah suatu keputusan yang bagus ya teman-teman. Jadi gue sarankan ketika teman-teman masih muda dan memiliki kemampuan, kesempatan, dan waktu yang banyak ya, gue sarankan teman-teman pergilah bekerja ke luar negeri seperti itu ya. Tujuannya tidak hanya untuk menikmati negara maju saja, tetapi di sini teman-teman juga bisa membantu kehidupan teman-teman sendiri, mendukung perekonomian keluarga teman-teman apabila kalau sekiranya teman-teman itu kesulitan keluarganya dalam masalah ekonomi. Mungkin ketika teman-teman di Indonesia untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang memuaskan tentunya akan sangat sulit sekali. Kenapa? Alasan pertama yaitu adalah satu, biaya hidup di Indonesia sekarang sudah semakin mahal. Yang kedua adalah untuk mencari pekerjaan di Indonesia itu bersaingnya sangat luar biasa. Teman-teman lihat bagaimana orang-orang yang ingin melamar pekerjaan itu datang berkelompok ramai-ramai menyerahkan surat lowongan mereka. Itu mungkin yang diterima cuma 1 atau 2 orang, tetapi yang melamar ribuan orang. Begitu sulitnya untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Nanti setelah teman-teman itu mendapatkan pekerjaan atau misalnya diterima pun, belum tentu teman-teman mendapatkan gaji yang sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Belum lagi dengan lingkungan kerja yang tidak sehat, gajinya nggak seberapa. Tentunya untuk memenuhi kehidupan teman-teman saja sulit, apalagi membantu keluarga, adik, dan segala macam. Nah, ketika teman-teman bekerja ke luar negeri, ya teman-teman selain bisa memenuhi kebutuhan teman-teman juga bisa membantu keluarga, ayah, ibu, kuliah adik, dan segala macam. Dan juga bisa menabung sedikit seperti itu. Seminimal sedikit, sekurang-kurangnya teman-teman itu pasti bisa menabung 3 juta, 5 juta, itu paling sedikit loh gitu loh. Atau seenggak mungkin teman-teman butuh uang banyak, punya kebutuhan yang besar, seenggaknya seminimal mungkin bisa menabung 1 juta atau 2 juta. Itu sekurang-kurangnya ya, serendah-rendahnya seperti itu. Sehingga bekerja di luar negeri, selain kita dapat pengalaman bekerja di negara orang, merasakan bagaimana hidup di negara maju, dan juga merasakan bagaimana sistem pekerjaan di sana yang mungkin mempekerjakan manusia lebih manusiawi ya ketimbang di negara asal, tentunya itu memberikan teman-teman pengalaman baru seperti itu.
Nah, tetapi walaupun demikian, di sini gue ingin berbagi sedikit pengalaman ya teman-teman tentang bagaimana pengalaman gue bekerja di Jepang. Karena gue bekerja di Jepang, kita fokus dalam pembahasan Jepang saja, tidak di negara-negara lain. Karena di negara lain gue nggak tahu sistemnya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi di sini gue akan memberikan sedikit pengalaman gue kepada teman-teman agar nanti teman-teman itu bisa tahu, bisa memiliki referensi. Kalau di Jepang ini seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini loh, seperti itu ya. Sehingga nanti teman-teman memiliki pengetahuan dan teman-teman tidak melakukan kesalahan seperti itu. Karena di sini ini berdasarkan pengalaman gue. Maka dari itu buat teman-teman silakan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya sebelum gue berangkat ke Jepang, gue waktu itu berangkatnya dengan visa magang. Image gue bekerja di Jepang itu gajinya besar, seperti itu ya. Terlepas dari apakah ada lembur, ataukah ada pekerjaan sampingan dan lain-lain, image kita bekerja di luar negeri itu adalah gajinya besar seperti itu. Dan waktu di Indonesia, gue ingin sekali mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk mencapai tujuan gue seperti itu. Walaupun dalam keadaan waktu itu, gue sudah berpikiran untuk pengen tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Terlepas apa gue akan menjadi karyawan seumur hidup, apakah gue ingin membangun bisnis waktu itu, intinya gue ingin tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya seperti itu. Nah, sehingga waktu itu gue berpikir ketika gue nyampe di Jepang, gue tidak ingin mengambil libur banyak-banyak. Gue ingin bekerja terus dengan lembur yang banyak seperti itu. Sehingga ketika gue nanti mendapatkan gaji, gue bisa mendapatkan gaji yang sangat besar. Expect gue seperti itu. Kalau misalnya ada pun libur, gue ingin mencari kerja sampingan sehingga gue bisa mendapatkan pemasukan tambahan seperti itu. Nah, ketidaktahuan gue itu juga sebenarnya membawa gue pada sesuatu hal yang bisa dibilang membuat keinginan gue itu tidak sesuai ekspektasi ketika sampai di Jepang. Keinginan gue itu tidak berbanding lurus ketika gue nyampe di Jepang. Setelah gue nyampe di Jepang, ternyata gue bekerja di satu perusahaan yang mana perusahaannya itu tidak memiliki lembur, hampir tidak memiliki lembur seperti itu. Ya, kalau ada pun lembur mungkin dalam 1 tahun itu cuma 3 kali, 4 kali seperti itu ya, sedikit sekali. Sehingga ketika gue mendapatkan gaji pertama, itu gue agak sedikit kecewa seperti itu. Wow, ternyata gaji gue nggak terlalu besar ya seperti itu. Padahal gue udah jauh-jauh datang ke Jepang loh seperti itu. Gue mikir kan, oh ya udah kita jalani aja seperti itu kan. Barangkali nanti di bulan kedua, di bulan ketiga setelah gue paham dengan pekerjaan, gue dapat lembur seperti itu. Ternyata setelah waktu berlalu, lembur itu tidak kunjung dapat ya. Pekerjaan gue sama, gaji gue GQ, dari bulan ke bulan gaji itu sama seperti itulah. Kalau kita bekerja di Jepang tanpa lembur ya, khususnya untuk Ginnoji Susei, itu pendapatan akan sangat kecil sekali. Terlebih dengan Ginnoji Susei yang gajinya itu rendah ya teman-teman ya. Tentunya tanpa adanya lembur, gaji yang kita dapatkan itu paling cukup untuk bayar hutang, karena kan kita berangkat sebelumnya itu dengan hutang, minjam uang ke bank seperti itu ya. Terus hidup dari bulan ke bulan sama bantu keluarga lah sedikit-sedikit. Ya walaupun dalam keadaan itu gue masih bisa nabung ya teman-teman. Nabung itu seenggaknya gue bisa nabung 3 juta lah seperti itu ya. Kalau nggak bayar hutang mungkin bisa nabung 5 juta seperti itu. Nah, jadi setelah itu gue coba sodang seperti itu kan dengan orang Kaisa waktu itu. Gue ingin mendapatkan penghasilan lebih seperti itu ya. Ya ternyata Kaisa tidak memberikan gue lembur juga seperti itu ya. Kenapa? Karena waktu itu Kaisa masih baru pertama kali menerima orang asing yang khusus magang. Jadi mereka tidak tahu seperti itu. Mereka takut melanggar aturan sehingga gue tidak dapat lembur waktu itu ya. Nah jadi gue berpikir, bagaimana kalau sekiranya gue mencari pekerjaan sampingan, misalnya membantu orang di ladang seperti itu ya, atau apapun lah itu yang bisa mendapatkan pemasukan tambahan dari gaji pokok gue yang gue dapatkan di pekerjaan saat ini. Nah ternyata di Jepang itu kita tidak diizinkan bekerja selain dari pekerjaan kita saat ini, dan itu memang dijelaskan di paspor ya teman-teman. Di paspor itu ada yang ditempelkan namanya, kalau seingat gue itu namanya Shiteisho ya, Shiteisho, yang mana itu menjelaskan status visa teman-teman, jenis pekerjaan apa, perusahaannya apa, dan dari mana teman-teman berasal, negara asal, terus juga
nama seperti itu ya. Nah, di Shiteisho itu dijelaskan kalau teman-teman tidak boleh bekerja di luar dari status yang tertulis di kertas itu. Seperti itu. Artinya teman-teman cuma bisa bekerja di satu perusahaan itu saja, tanpa boleh bekerja di perusahaan lain atau baito di tempat lain seperti itu. Dan itu mengakibatkan kalau sekiranya teman-teman itu ingin bekerja di tempat lain, teman-teman harus mengganti perusahaan. Ganti perusahaan, misalnya sekarang bekerja di perusahaan A. Kalau ingin bekerja di perusahaan lain, bekerjalah di perusahaan B. Tinggalkan perusahaan A, pindahlah ke perusahaan B. Seperti itu ya. Jadi ketika pindah di perusahaan B pun hanya boleh bekerja di perusahaan B itu saja. Seperti itu ya. Cuma masalah itu adalah bekerja ke Jepang dengan menggunakan visa magang atau Gino Jisusei, yang mana sistem Gino Jisusei itu kita tidak bisa pindah kerja. Kalau misalnya mau pindah, pulang dulu seperti itu. Pulang dulu, ulang lagi apply, tapi apply-nya dengan visa Tokute Gino, karena visa Gino Jisusei itu tidak bisa di-apply 2 kali. Atau kalau sekiranya ingin pindah pun, selesaikan dululah program magang ini. Minimal selesaikan dulu 3 tahun kalau programnya 3 tahun seperti itu ya. Setelah itu baru bisa pindah ke visa Tokute Gino, apakah dengan perusahaan yang sama atau perusahaan yang beda seperti itu. Kalau misalnya ingin pindah bidang, ya lengkapilah persyaratan skillnya terlebih dahulu. Ikutlah ujian SSW yang sesuai dengan bidang yang teman-teman inginkan seperti itu loh. Nah, waktu di Indonesia gue tidak tahu hal yang seperti itu, dan LPK pun juga tidak menjelaskan seperti itu ya. Alhasil di situ gue terjebak dengan menggunakan visa Gino Jisusei selama 3 tahun dengan gaji yang stuck seperti itu loh, nggak ada penambahan ya. Kalaupun ada kenaikan gaji, kalau nggak salah gue di tahun kedua gue itu ada kenaikan gaji, cuma kenaikan gajinya kurang besar, sedikit seperti itu. Selain itu juga potongan gue juga makin bertambah seperti itu di tahun kedua, sehingga gaji yang gue terima itu jauh lebih sedikit ketimbang gaji tahun pertama seperti itu ya. Nah, jadi di sini itu faktanya kita tidak bisa bekerja di Jepang lebih dari satu jenis pekerjaan, kecuali kalau teman-teman itu mendapatkan izin part-time. Izin part-time itu hanya bisa didapatkan oleh pemegang visa Ryugaku atau pelajar. Itu baru boleh part-time, dan itu pun jamnya dibatasi, yaitu cuma 28 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau teman-teman kalikan saja 4 untuk 1 bulan seperti itu ya. Atau pemegang visa Kazoku Taizai atau visa keluarga, bukan visa turis, visa keluarga. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pemegang visa TG2 atau pemegang visa Gijin Koku, itu kan teman-teman bisa bawa keluarga, istri atau anak. Nah, si istri teman-teman itu boleh part-time dengan menggunakan visa Kazoku Taizai tersebut, dengan catatan juga sama, yaitu 28 jam per minggu ya. Atau visa-visa lainnya, misalnya Tokute Katsudo, karena ada aktivitas tertentu yang teman-teman lakukan, misalnya teman-teman kehilangan pekerjaan misalnya, lalu teman-teman mengganti ke status visa Tokute Katsudo. Sembari teman-teman mendapatkan pekerjaan, teman-teman itu diberikan juga waktu untuk part-time seperti itulah. Nah, jadi visa-visa tertentu saja yang boleh part-time secara resmi melakukan aktivitas di luar status visa seperti itu ya. Bagaimana dengan Tokute Gino, magang, Gijin Koku? Tidak boleh ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh melakukan aktivitas di luar visa. Jadi ada orang-orang yang gue lihat belakangan ini mereka dagang di Jepang. Misalnya mereka itu jual makanan, dibikin makanan sendiri, terus dijajakan ke misalnya ke lokasi JLPT atau lokasi ujian jual-jual kecil-kecilan seperti itu ya. Sebenarnya aktivitas tersebut itu adalah ilegal ya teman-teman, dan itu tidak diperbolehkan. Atau mungkin ada orang yang jual kosmetik, misalnya anak-anak magang jual kosmetik, anak-anak Tokute Gino jual kosmetik ke teman-temannya. Itu adalah aktivitas yang menghasilkan uang di luar status visa, itu juga dilarang dan ilegal. Atau pengiriman, misalnya bikin makanan Indonesia nanti dikirim lewat pos seperti itu ya ke warga-warga negara Indonesia, atau jual bahan-bahan yang dikirim dari Indonesia tanpa ada izin dagang, surat izin usaha, teman-teman tidak boleh melakukan aktivitas yang menghasilkan uang atau memiliki usaha sendiri seperti itu. Jadi itu dilarang. Nah, apa dampaknya kalau sekiranya teman-teman melakukan hal tersebut? Jika sekiranya teman-teman diperiksa misalnya ya oleh pihak imigrasi, atau ketahuan oleh pihak imigrasi atau polisi lah misal seperti itu, teman-teman dagang seperti itu ya. Kadang polisi itu ketika ada event-event ya, kayak sekarang kan zaman-zamannya event tuh Matsuri, ada kitchen car atau mobil yang jualan-jualan itu, kadang polisi mereka cek satu persatu ya teman-teman. Mereka cek izin usahanya ada nggak, boleh nggak, apakah memang boleh mendirikan stand di sini, itu ada ya teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman dagang jualan di lokasi tempat umum, kalau misalnya teman-teman
teman-teman diperiksa polisi, itu teman-teman langsung teridentifikasi sebagai pelanggaran, dan teman-teman itu bisa saja status visa teman-teman dicabut dan dideportasi seperti itu. Dan teman-teman juga akan dapat penalti. Seingat gue ya, gue lupa. Seingat gue penaltinya itu juga 5 tahun ya, seperti orang kerja ilegal seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati dalam melakukan tindakan tersebut. Kenapa? Karena ini adalah Jepang ya teman-teman. Ini bukan Indonesia. Yang mana kalau di Indonesia teman-teman ingin dagang, terlepas mau bikin jualan kecil-kecilan, bikin gerobak kecil dimanapun teman-teman mau dagang, itu nggak masalah. Itu negara teman-teman, sistem perpajakannya nanti akan disesuaikan karena teman-teman adalah warga negara Indonesia seperti itu. Tetapi ketika teman-teman di Jepang, mereka memiliki sistem yang lebih tertata seperti itu. Bahkan orang Jepang sendiri ketika ingin berdagang, ingin usaha, mereka juga harus mengajukan dokumen-dokumen untuk pengurusan izin usaha dan pengurusan pajak ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu dagang kecil-kecilan di Jepang, buka usaha atau misalnya kadang buka tempat apapun lah itu di rumah teman-teman, misalnya jual makanan, potong rambut dan segala macam, itu harus ada izinnya ya teman-teman. Dan teman-teman di situ tentunya tidak bayar pajak kan, teman-teman hanya menerima uang dari orang tanpa mengeluarkan pajak penghasilan seperti itu. Nah, disitulah letak pelanggarannya seperti itu. Jadi kalau memang punya keinginan untuk berdagang, berbisnis di Jepang, silahkan ajukan persyaratannya. Persyaratannya itu memang bisa dibilang cukup ribet juga. Misalnya seperti untuk saat ini, jika teman-teman ingin buka usaha, minimal teman-teman itu harus punya uang modal 5 juta yen. Setelah itu nanti mencari tempat usaha, mendirikan mengurus surat izin mendirikan usaha, lalu perpajakan lain-lain dan segala macam, visa teman-teman itu juga harus diganti. Kalau teman-teman mendirikan usaha di Jepang, visanya itu adalah visa business manager seperti itu ya, atau KE country seperti itu. Jadi visanya visa bisnis seperti itu, dan di situ teman-teman boleh melakukan aktivitas berdagang seperti itu. Kalau misalnya teman-teman berdagang, misalnya jual makanan dijajakan di lokasi ujian, kalau misalnya ya ada orang yang sakit perut, misal seperti itu, sampai apalagi kalau misalnya sampai dibawa ke rumah sakit, tentunya mereka akan diperiksa, diidentifikasi apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi, apa yang telah mereka lakukan seperti itu ya, sehingga nanti dicoba cari tahu, oh ternyata mereka sakit perut karena makanan seperti itu, anggaplah makanannya basi atau makanan itu bahannya tidak sesuai dengan perut mereka seperti itu, tidak cocok dengan perut mereka. Mereka akan mencari pedagangnya atau tokonya di mana mereka beli makanan tersebut, dan makanan itu akan diperiksa ya, apakah ada bakteri, apakah ada benda asing, apakah proses pembuatannya sudah sesuai dengan SOP seperti itu akan diselidiki, akan diinvestigasi ya teman-teman. Jadi di Jepang itu seperti itu, mereka bekerja dengan benar. Karena beberapa kasus restoran-restoran yang resmi yang memiliki izin usaha, kalau sekiranya ada kerawan mereka atau pelanggan mereka yang keracunan, itu restoran mereka akan diselidiki dan bisa ditutup izin usahanya seperti itu, dan perusahaan atau restoran tersebut bisa dituntut seperti itu. Apalagi kalau sekiranya kondisinya teman-teman yang sekarang berada di Jepang dengan visa yang sebenarnya tidak memiliki izin usaha, lalu teman-teman itu mendapatkan sesuatu masalah, ya tentunya akan lebih parah lagi seperti itu. Teman-teman bisa dideportasi misalnya seperti itu ya, dituntut sejumlah uang karena merugikan orang seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman pikirkan lagi apa tindakan teman-teman ketika teman-teman berada di Jepang. Jangan melakukan aktivitas di luar visa, intinya sih seperti itu. Dan kalau sekiranya teman-teman itu merasa tidak betah dengan pekerjaan saat ini, atau tidak cocok dengan gajinya, silahkan diskusi dengan perusahaan, silahkan diskusi dengan Kumiai, silahkan diskusi dengan TSK seperti itu. Bagaimana kalau sekiranya teman-teman itu magang? Ya, kalau teman-teman magang, diskusikan dengan Kumiai. Kalau misalnya memang tidak cocok, perusahaannya black, gajinya kecil, lemburnya sedikit, silahkan pulang. Nanti urus lagi keberangkatan ke Jepang dengan visa Tokutegino seperti itu ya. Kalau visa Tokutegino, silahkan cari perusahaan baru yang mungkin akan bisa memberdayakan teman-teman lebih baik, bisa memberdayakan teman-teman gaji dan benefit-benefit yang lain seperti itu. Cari solusi yang baik-baik saja, cari solusi yang win to win seperti itu ya. Karena kalau misalnya mencari solusi yang di luar prosedur, ya resikonya besar seperti itu loh. Nanti kalau misalnya teman-teman sekiranya dipulangkan tetapi ternyata di Indonesia masih punya tanggungan atau masih punya hutang, kan nanti sulit seperti itu ya. Ya pikirkanlah ke depannya dampaknya seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa pengalaman yang bisa
gue bagikan kepada teman-teman yang gue harapkan ini akan menjadi referensi bagi teman-teman yang akan ingin berangkat ke Jepang atau ingin pergi ke Jepang, seperti itu ya. Jangan lakukan aktivitas-aktivitas yang merugikan diri teman-teman di kemudian hari, baik itu aktivitas ilegal, pekerjaan ilegal, kaburan, melakukan tindakan kriminal, maling dan segala macam, itu jangan sampai dilakukan, seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.